Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Yang pertama-tama kami jelaskan adalah mengenai pengertian dari metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Yang pertama adalah pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah salah satu cara untuk memecahkan sebuah masalah. Namun di metode ilmiah ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Metode ilmiah merupakan suatu rangkaian kerja yang tidak dapat dipisahkan dari strukturnya. Dalam metode ilmiah ini menunjukkan cara atau memberikan bukti akan kebenaran sesuatu penelitian atau teori yang terkait dengan data yang akan dikemukakan. Suatu penelitian ilmiah akan berhasil dengan baik apabila dilakukan dengan struktur metode ilmiah. Nah, dalam metode ilmiah ini memiliki beberapa struktur pembuatan, seperti yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori. Yang ketiga, penarikan hipotesis. Dan yang keempat, eksperimen atau percobaan. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, misalnya dalam metode ilmiah ini kita melakukan sesuatu penelitian. Misalnya banyak mengatakan bahwa air itu adalah suatu benda cair. Nah, ketika kita menumpahkan air di lantai, maka dia akan membentuk layaknya seperti lantai. Nah, ketika kita mencobanya cuma sekali, itu belum disebut sebagai metode ilmiah karena tidak masih tahap percobaan. Namun ketika kita melakukannya secara berulang, kita melakukannya misalnya 2 atau 3 kali, bahkan sampai 5 kali, itu baru dikatakan sebagai metode ilmiah. Nah, itu bisa dijadikan sebagai suatu penelitian yang buktinya memang terbukti bahwa apa yang kita kemukakan itu adalah benar. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang metode non-ilmiah. Nah, metode non-ilmiah ini merupakan juga suatu cara untuk memecahkan masalah. Namun dalam metode non-ilmiah ini hanya menggunakan pikiran kita, bagaimana cara kita berpikir seketika, tapi tidak menggunakan struktur, sehingga bisa dikatakan bahwa metode ilmiah ini belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, itu saja mengenai pengertian metode ilmiah dan non-ilmiah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih buat kesempatan dan ruangnya. Perkenalkan, nama saya Herman Syukurjai. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode non-ilmiah. Baik, langsung saja. Metode non-ilmiah adalah merupakan suatu cara memecahkan masalah tanpa adanya bukti pembenaran yang mana hanya berdasar pada pemikiran-pemikiran orang atau berdasarkan rasionalnya sendiri. Biasanya dilakukan oleh kalangan orang yang sudah berpendidikan tinggi atau formalitas, padahal secara uji coba atau uji pembenaran masih belum dilayak dan masih belum ada pembuktian benar-benar baik secara data maupun realita di lapangan. Metode non ilmiah ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang seringkali dalam memecahkan masalah keseharian. Misalnya mengalami masalah mungkin berbentur dengan keluarga, pasti akan menggunakan akal rasionalnya untuk memecahkan masalah tersebut, walaupun pada dalam kenyataannya itu masih belum tepat karena belum dijajaki dengan metode-metode ilmiah yang mana sesuai dengan bukti pembuktian yang mana terkontrol, sistematis, dan teratur. Adapun beberapa metode yang ada dalam metode non ilmiah, yang pertama yang mana dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah, yang pertama yaitu pendapat otoritas. Pendapat otoritas ini merupakan metode non ilmiah yang sering digunakan dalam memecahkan masalah yang mana berdasarkan otoritas, yang mana
mereka lebih cenderung membenarkan sesuatu adanya pemecahan masalah berdasarkan orang-orang yang telah berpendidikan formal tinggi, yang mana mereka mengucurkan sebuah pemikiran atau ide, yang mana ide itu dibenarkan oleh pendengar walaupun dalam secara rasionalitas maupun secara logika maupun secara dalam pembuktian data dan fakta-fakta masih belum layak dibenarkan, karena hanya sekedar pendapat atau pikiran yang ada dalam pikiran orang-orang yang telah berpendidikan tersebut atau baru memiliki pendidikan formalitas tersebut. Dan kedua, berdasarkan pengalaman. Dalam metode non ilmiah ini banyak sekali orang-orang memecahkan masalah berdasarkan pengalamannya. Mungkin pas waktu-waktu kemarin dia sudah mengalami masalah tersebut, maka pengalaman tersebut dia gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Padahal dalam pembuktiannya dalam secara metode ilmiah masih belum tentu. Mengapa? Karena belum tentu pengalaman ini sesuai dengan benar-benar real dengan kehidupan nyata dalam memecahkan masalah baik secara ilmiah, yang mana secara ilmiah itu terkontrol, teratur, sistematis, dan memiliki pembuktian data-data yang valid baik secara di lapangan maupun dalam secara alur logika. Yang ketiga, metode yang sering digunakan juga yaitu penemuan coba-coba atau trial and error. Pemecahan masalah dalam metode non ilmiah ini seringkali dilaksanakan dengan penemuan coba-coba. Artinya mereka memecahkan masalah hanya sekedar iseng-iseng aja atau sekedar coba-coba apakah ini bisa, apakah ini tidak layak atau gimana. Jadi cuma sekedar coba-coba. Jadi pembuktiannya di lapangan masih belum tentu. Bisa saja pembuktian yang dilakukan hari ini bisa saja keesok harinya fatal. Jadi penemuan coba-coba atau trial and error ini masih belum tepat karena tidak sesuai dengan metode ilmiah, karena metode ilmiah diharapkan yang mampu valid benar-benar memiliki pembuktian masalah dan pemecahan masalah baik secara keterangan yang asli dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu metode a priori, yang mana metode ini berdasarkan intuisi seseorang, yang mana dalam memecahkan masalah dia menggunakan alur pikirannya, menggunakan secara rasionalitas atau secara pendapatnya berdasarkan alur pikirannya. Dia berpikir, mengeluarkan semua ide dan jajakan pendapatnya untuk memecahkan masalah tersebut. Padahal kalau diuji pembenarannya masih belum tentu. Mungkin dalam hal ini dalam secara konteks memang benar, artinya ini disebut maka akan sesuai, tapi padahal pembuktian di lapangan masih belum tentu. Itu isi hubungan pembuktian non ilmiah, artinya tidak secara ilmiah, tidak secara pembuktiannya ternyata. Demikian penjelasan saya mengenai metode non ilmiah, dan sekarang saya akan berikan kesimpulan. Jadi perbedaan metode ilmiah dan non ilmiah yaitu, kalau dalam metode ilmiah yaitu dilakukan atau merupakan suatu cara dalam memecahkan masalah yang berdasarkan data-data yang valid, yang mana pemecahan masalah ini terstruktur, valid, sistematis, dan teratur, yang mana sudah diuji pembenarannya di lapangan baik secara data maupun bagaimana kejadian di lapangan. Tapi sedangkan dengan metode non ilmiah merupakan suatu metode pemecahan masalah yang berdasarkan pembenaran akan pendapat-pendapat maupun pengalaman-pengalaman yang mana masih belum diiyakan apakah valid, apakah benar, apakah sudah dibuktikan dengan pembenaran baik itu penelitian atau sudah percobaan atau gimana. Tapi ini masih dalam tahap-tahap ide yang masih dianggap benar, padahal secara data penelitian masih belum tentu atau masih belum layak, karena hanya mengandalkan akal atau intuisi sendiri atau berdasarkan pengalaman, padahal secara kenyataan itu masih belum tentu. Jadi butuh pembuktiannya benar-benar valid, tidak sekedar omong doang. Jadi di lapangan maupun data-data tersedia secara valid dan sistematis, dan juga saling terhubung atau berkesinambungan. Demikian penjelasan dari saya, semoga dimengerti. Terima kasih.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya akan kembali melanjutkan menjelaskan lebih dalam lagi tentang metode ilmiah. Sebelumnya telah disampaikan oleh saudara penyaji pertama bahwa metode ilmiah adalah cara untuk menunjukkan dan memberikan bukti akan kebenaran suatu teori atau pernyataan terkait dengan yang akan dikemukakan. Jadi dalam metode ilmiah ini kita tidak hanya asal bicara saja, tetapi ada bukti dan kebenarannya. Nah, jadi di dalam sebuah metode ilmiah ini terdapat perumusan masalah, penyusunan kerangka atau dasar teori, penarikan hipotesis, eksperimen atau percobaan, kemudian analisis data, dan kemudian terakhir adalah kesimpulan. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita akan mencoba memperbandingkan pola pikir manusia dari zaman Babilonia. Nah, pengetahuan manusia itu pada zaman dahulu itu diambil dari 3 cara, yaitu melalui prasangka, intuisi, dan kemudian teknik coba-coba atau trial and error. Jadi mereka mendapatkan pengetahuan itu hanya melalui kepercayaan mereka saja, atau mencoba dari peruntungan melalui horoskop seperti begitu. Tetapi sebenarnya pengetahuan dapat dikatakan ilmiah bila pengetahuan itu memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, objektif. Artinya pengetahuan itu sesuai objeknya. Maksudnya adalah bahwa kesesuaian atau dibuktikan dengan hasil penginderaan. Nah, misalnya seseorang itu mengatakan di desa saya ada tambang emas. Nah, bagaimana dia dapat meyakini orang lain bahwa yang dia katakan itu benar? Itu harus ada bukti dengan hasil penginderaan. Maksudnya dapat dilihat dengan mata sendiri, dia telah melakukan eksperimen serta membuat kesimpulan atas observasinya itu. Kemudian metodik, artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu dan terkontrol. Selanjutnya adalah sistematik, artinya pengetahuan ilmiah itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri atau dengan yang lain saling berkaitan, saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan terakhir adalah berlaku umum, artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten. Contohnya melalui teropongnya Galileo menemukan adanya gunung-gunung di bulan. Pengetahuan ini tak hanya berlaku bagi Galileo, tetapi setiap orang bisa menggunakan teropong yang sama dengan cara yang sama akan memperoleh pengetahuan yang sama, yaitu bahwa di bulan terdapat gunung. Itu pernyataan dari Galileo. Jadi jika kita membandingkan tadi pola pikir atau perkembangan cara berpikir manusia pada zaman dahulu, itu sebenarnya kurang diyakini atau bisa dikatakan tidak termasuk dalam metode ilmiah seperti begitu, karena belum adanya pembuktian yang nyata dan hanya melalui kepercayaan mereka saja. Jadi sekali lagi, jika kita melakukan eksperimen
itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama objektif, metodik, sistematik, dan yang terakhir adalah berlaku umum. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kita Lestari Nazara. Sekarang kita masuk pada metode ilmiah sebagai dasar IPA atau ilmu pengetahuan. Kita tahu dulu bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menanggapi rangsangan yang ada di sekitarnya, termasuk gejala-gejala di alam semesta ini. Tanggapan terhadap gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini akan menjadi sebuah pengalaman yang akan terus berkembang karena rasa ingin tahu manusia. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut yang nantinya menjadi pengetahuan dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Terus metode ilmiah ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan serta menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Adapun langkah-langkah dalam model ilmiah ini adalah 1. Perumusan masalah, 2. Penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori, 3. Penarikan hipotesis, 4. Eksperimen atau pencobaan, dan kelima, analisis data, keenam, penarikan kesimpulan menjadi hasil teori ilmiah. Secara umum, penelitian dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah, sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah merupakan langkah yang hierarkis atau berjenjang atau berurutan dan logis. Tahapan-tahapannya sistematis, bukan acak. Dalam penelitian, langkah dengan menggunakan metode ilmiah tersebut secara tipikal dapat dirinci sebagai beberapa bagian, yaitu 1. Mengenali dan menentukan masalah yang akan diteliti, 2. Mengaji teori yang sudah ada yang relevan dan masalah yang hendak diteliti, 3. Mengajukan hipotesis atau pertanyaan penelitian, 4. Membuat desain penelitian untuk menguji hipotesis tersebut, 5. Mengumpulkan data dan menggunakan prosedur yang mengacu pada desain penelitian, keenam, menganalisis data, dan yang terakhir menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. Baik, akan dilanjutkan oleh saudara kami Preti Telambanua. Terima kasih. 4. Membuat desain penelitian untuk menguji hipotesis tersebut, 5. Mengumpulkan data dan menggunakan prosedur yang mengacu pada desain penelitian, keenam, menganalisis data, dan yang terakhir menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. Baik, akan dilanjutkan oleh saudara kami Preti Telambanua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan judul metode ilmiah sebagai dasar ilmu pengetahuan alam. Nah, tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya
harus memenuhi syarat tertentu. Nah, di sini kami mendapatkan 6 syarat pengetahuan untuk dikatakan sebagai ilmu. Yang pertama yaitu logis. Nah, tidak asing lagi kepada kita kata logis. Nah, logis ini berarti pengetahuan yang didapat atau sesuatu yang bisa diterima oleh akal atau pikiran yang sesuai dengan logika dan benar. Nah, untuk mencapai pengetahuan itu kita harus berpikir dengan logika. Kemudian yang kedua objektif. Nah, pengertian objektif ini merupakan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan dari orang lain. Nah, biasanya pengertian umum atau secara singkatnya objektif ini merupakan nyata atau fakta. Nah, pengetahuan kita bisa dapatkan dengan nyata dan fakta sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan tersebut atau metode tersebut dengan cara kita melihatnya dengan nyata tanpa bantuan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metodik. Nah, pengertian dari metodik merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan cara yang diatur, dirancang, dan dikontrol. Nah, pengetahuan ini kita bisa dapatkan contohnya saja di lingkungan sehari-hari. Kita bisa mengontrol, mengaturnya, sehingga pengetahuan itu bisa kita dapatkan lewat dari syarat dari metodik tersebut. Nah, kemudian sistematik. Nah, pengertian dari sistematik adalah pengetahuan yang dengan cara dalam suatu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain menjadi utuh. Kemudian universal. Nah, universal ini bisa kita lihat bahwa ini umum, secara umum. Nah, semua orang wajib untuk mendapatkan pengetahuan, baik yang perempuan, laki-laki, semuanya itu wajib untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga syarat universal ini tidak memandang bulu, karena semua orang itu berhak mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu kumulatif. Nah, kumulatif ini artinya berkembang atau bertambahnya pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan yang baru dan benar. Nah, maksudnya di sini adalah kumulatif ini berkembang atau bertambahnya pengetahuan yang kita dapatkan, maka itu merupakan ilmu dari diri kita yang kita rasakan dan kita akan menikmatinya, sehingga itu merasa kumulatif ini bertujuan untuk berkembangnya pendidikan di dalam diri kita. Baik, demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.